Setelah kita memahami bahwasanya esensi ajaran agama Islam kita adalah bertauhid dalam akidah dan ihsan dalam bermuamalah, dan kita mengenal bahwasanya tiada seorang pun dari umat manusia yang lebih sempurna keislamannya dari baginda Rasulullah SAW, mari kita ikuti bagaimana kita membangun karakter Muslim yang sejati. Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazi Subul Salam, tebar manfaat untuk umat. Ada dua pondasi pokok yang harus kita perhatikan. Pondasi yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan bagaimana serta seperti apa Islam memandang ilmu pengetahuan. Pada surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kedudukan ilmu pengetahuan dan para pakar ilmu pengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya umat manusia ini hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian hamba umat manusia ini hanyalah orang-orang yang berilmu. Almarhum Al-Maghfur Dr. Abdul Halim Mahmud menjelaskan, semakin dalam ilmu pengetahuan seseorang dengan tulus dan jujur, semakin dalam ilmu pengetahuan seseorang dengan tulus dan benar-benar jujur dengan ilmu pengetahuannya, maka semakin dalam ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh pemikiran dan betapa filsafatnya akan menuntunnya kepada ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pakar anatomi tubuh manusia contohnya, seandainya dia benar-benar tulus, jujur dan terus memperdalam ilmu pengetahuan teori-teorinya, kemudian benar-benar tulus memperhatikan sistem organ tubuh manusia, maka tidak diragukan lagi, dia akan pasti mengatakan dan meyakini, kalau organ tubuh manusia begitu sempurna seperti yang aku rasakan, aku lihat, aku sentuh, betapa lebih sempurna zat yang menciptakannya. Pakar alam, kalau alam begitu sempurna seperti dengan pergerakan-pergerakan sistematika tanpa ada gangguan sedikit pun, berpuluh dan beribu tahun berjalan, betapa sempurnanya zat yang menciptakannya. Oleh karena itu benar, semakin dalam dan semakin luas ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin dekat dan semakin dalam rasa takutnya, takwanya, khasyahnya, khaufnya, imannya, keyakinannya terhadap keesaan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang dimaksud sebagai pondasi karakter Muslim adalah ilmu pengetahuan yang didasari dan yang diarahkan untuk menyempurnakan ketakwaan dan rasa takutnya, keyakinan akidahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Dr. Almarhum Dr. Abdul Halim Mahmud menyatakan, yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan ini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan fikih ibadah, wudu, sholat, puasa, zakat, haji. Begitu juga tidak sekedar ilmu pengetahuan alam, biologi, fisika, matematika, dan seterusnya, tetapi seluruh ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan dan mengarahkan insan muslim yang sejati untuk terus melestarikan dan menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Apa dasar dan tujuan ilmu pengetahuan dalam Islam? Khasyatullah, taqwallah, al-khawfu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di ayat surat Fatir yang tadi sudah kita sebutkan, ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Orang-orang berilmulah yang akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sekali lagi, karena ialah merekalah yang tahu seluk-beluk rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang terbaca dalam wahyu-wahyunya dan ayat-ayat yang terlihat di alam semesta. Oleh karena begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam dan begitu luasnya cakupan ilmu pengetahuan dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan orang-orang yang berpengetahuan dalam, berpengetahuan luas, bertakwa sepenuh hati dengan ilmunya tersebut, sejajar dengan para malaikat. Dan bahkan kesaksian mereka, para malaikat dan orang-orang yang berpengetahuan luas tersebut, sejajar kesaksian mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesaksian Allah itu sendiri. Surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu, yang pertama, Allah bersaksi terhadap zatnya sendiri. Apa isi kesaksiannya? Annahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia Allah. Esensi dari tauhid, inti dari ajaran tauhid. Wal malaikatu, begitu juga para malaikat bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, dan mereka yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan. Qaiman bil qist, akan terus sadar, akan terus menggunakan ilmu pengetahuannya dengan penuh kejujuran, la ilaha illa huwal azizul hakim, untuk berkomitmen dan menjaga bahkan mensyiarkan la ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan selain Dia Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Akhil muslim, demikianlah begitu luas ilmu pengetahuan dan tujuan dari ilmu pengetahuan dalam Islam. Akhil muslim, pondasi pertama yang perlu kita kokohkan dalam membangun karakter muslim adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dengan cakupan makna yang sangat luas. Dasar ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Dan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan itu tiada lain adalah taqwallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyatullah wa taqwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, syiar, slogan yang semestinya setiap saat diangkat oleh seorang insan muslim adalah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku setiap saat. Tambahkanlah ilmu pengetahuan dimanapun aku berada. Apa maksudnya? Karena dengan pondasi ilmu pengetahuan inilah pondasi yang kedua akan dibangun dengan baik, yaitu pondasi ibadah. Akhil muslim, ibadah dalam Islam merupakan tujuan di mana umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya umat manusia, bahkan jin pun diciptakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, Allah,
tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah atau beribadah kepadaku. Almarhum Al-Maghfur Fadilat Syekhna Dr. Abdul Halim Mahmud menjelaskan, ayat ini mengandung maksud bahwasanya Islam menghendaki insan muslim, orang Islam, menjadikan seluruh kegiatan dalam hidupnya, aktivitas kehidupannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang lahiriah maupun yang maknawiyah, ruhaniyah, menjadikan seluruh kehidupannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita harus duduk diam di masjid sepanjang waktu 24 jam setiap hari dan setiap minggu seterusnya, tidak. Tetapi maksudnya adalah agar setiap insan muslim menjadikan seluruh amaliyahnya, seluruh agenda kehidupannya benar-benar yang pertama sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dengan sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW, dan yang kedua dengan dasar serta tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dua unsur yang dibangun dalam setiap amal ibadah seorang insan muslim agar setiap kegiatan agenda yang dia lakukan bernilai ibadah. Baik ibadah yang bersifat mahdhah yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun baginda Rasulullah SAW melalui sunnahnya, tata cara hukum dan seterusnya, maupun ibadah yang ghairu mahdhah yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam kedua sumber syariat Islam tersebut. Unsur pertama, bagaimana kita merangkai seluruh amal kegiatan kita bernilai ibadah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sangat masyhur diriwayatkan Imam Bukhari tepatnya, innamal a'malu binniyati, seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, apa yang akan didapatkan setiap orang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrah dengan amalnya kepada Allah dan Rasulullah untuk mendapatkan ridha Allah karena mencintai dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrah dengan amalnya itu juga benar-benar tulus ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah dan mahabbah melaksanakan sunnah baginda Rasulullah. Tetapi kebalikannya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa berhijrah dengan amalnya hanya sekedar untuk kemaslahatan duniawi atau untuk kepentingan yang lainnya seperti untuk mendapatkan jodoh, maka yang ia dapatkan tidak lebih dari sekedar apa yang ia inginkan, bukan seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, ibadah dalam ajaran agama Islam tidak hanya ibadah sholat, zakat, puasa, atau haji yang disebutkan dalam rukun Islam. Bukan pula hanya sekedar duduk termenung atau membaca doa, atau tidak hanya sekedar duduk membuka mushaf di masjid sepanjang waktu, tidak. Tetapi seluruh amal kegiatan kita yang benar-benar kita landasi dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua didasari dengan niat, dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya bernilai ibadah. Sebagai contoh, ibadah sedekah atau sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sabdanya menegaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sedekah atau sedekah itu tidak hanya bersedekah dengan harta,
tetapi seluruh organ tubuh manusia mengandung kesempatan untuk berbuat baik berupa sedekah. Salah satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap sendi organ tubuh manusia memiliki kesempatan bersedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina tsnaini sedekah. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa contoh berbuat adil terhadap dua orang setiap saat sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Membawakan atau mengangkatkan bawaan seseorang ke kendaraannya atau ke tempat tujuannya termasuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Tidak hanya sholatnya saja, langkah yang kita ayunkan dari rumah ke masjid, ke tempat ibadah juga dihitung bersedekah. Wa tumidul adza 'anit tariq sedekah. Menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mencelakai seseorang, kotoran, duri, batu dan yang lainnya termasuk juga sedekah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya sedekah tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan hal-hal yang bersifat fisik atau materi, tetapi seluruh organ tubuh kita, seluruh amal ibadah kita, seluruh kegiatan agenda kita bernilai sedekah apabila kita kembalikan yang pertama sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan dengan niat sekali lagi atas dasar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhil muslim, begitu luhur dan mulia tujuan diciptakannya manusia, yaitu beribadah. Dan begitu adil serta luasnya karunia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan-kemudahannya dalam beribadah yang diberikan kepada hambanya, umat manusia. Sehingga ketika wahyu pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW di Gua Hira, Iqra, bacalah. Dan membaca sekali lagi adalah salah satu cara, media untuk mencari ilmu yang merupakan pondasi pertama membangun karakter seorang insan muslim. Tidak hanya berhenti Iqra, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bukan atas nama dirimu sendiri, bukan atas nama untuk orang lain, bukan atas nama untuk kepentingan dan kemaslahatan ini dan itu, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajarilah, tuntutlah ilmu atas nama, dengan nama, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari sejak awal wahyu yang pertama diturunkan baginda Rasulullah SAW ditunjukkan, bacalah, bangunlah karaktermu, kepribadianmu, wahai insan muslim, dengan membaca. Bukan sekedar dengan membaca, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang telah menciptakan, menciptakanmu, menciptakan orang-orang di sekitarmu, dan bahkan yang menciptakan alam semesta sebagai bahan yang akan kita baca ini. Oleh karena itu, bentuk
amal ibadah yang begitu luas, Rasulullah SAW kemudian menggariskan sebuah tuntunan dan arahan yang sangat global dan sangat komprehensif. Mana yang harus kita dahulukan, apa tujuannya, dan bagaimana kita akan menyempurnakannya. Dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dalam hadis qudsinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhiku, kata Allah dalam sabda hadis qudsi baginda Rasulullah, maka aku akan memberitahu bahwasanya dia layak untuk diperangi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, para waliku, kata Allah, maka aku telah mengizinkan orang itu untuk diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Kalau Anda ingin mendapatkan kedekatan, kedudukan dan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah faraid, kewajiban-kewajiban yang telah diajarkan oleh Islam. Maka akan Anda dapatkan posisi kedudukan al-qurbah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Allah tadi, tetapi kalau Anda ingin menyempurnakan kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakanlah dengan mahabbatullah, cinta Allah. Bagaimana kita meraih cinta Allah itu? Dengan amalan-amalan sunnah. Dengan amalan-amalan sunnah. Akhil muslim, untuk mendekatkan diri, kita laksanakan tuntunan-tuntunan kewajiban. Sholat 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, dan seterusnya. Untuk lebih menyempurnakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita raih mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan amalan-amalan sunnah. Kewajiban-kewajiban terbatas. 5 waktu, zakat dengan nisab, haji dengan mikot, dan seterusnya. Tetapi amalan-amalan sunnah tidak terbatas, karena cinta Allah Subhanahu wa taala juga tidak terbatas. Oleh karena itu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita membuat agenda-agenda. Begitu juga dalam mendidik anak-anak kita. Dari ilmu pengetahuan dasar, ibadah-ibadah pokok, seiring dengan pertumbuhan fisik, akal, dan imannya, ibadah-ibadah itu kita tanamkan dari yang wajib, kemudian kita ajarkan yang sunnah, dan seterusnya. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sempurnakan kedekatan diri kita dengan Allah itu dengan cinta Allah kepada kita semuanya. Akhil muslim, demikian 2 pondasi bagaimana kita membangun karakter muslim yang sejati, pondasi ilmu pengetahuan dan pondasi amal ibadah. Ilmu pengetahuan dengan maknanya yang luas, begitu juga dengan amal ibadah yang begitu global, komprehensif dalam setiap amal kegiatan kita. Akhil muslim, bangunan seperti apa puncaknya yang ingin kita raih dengan membangun pondasi ilmu pengetahuan dan ibadah tersebut? Insya Allah akan kita ikuti pembahasannya pada materi berikutnya.